Halo semuanya, selamat siang. Gimana kabarnya? Selamat siang. Ya, selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak, Pak. kabar baik. Baik. Ini lagi pada di mana gitu semuanya? Ada yang di rumah atau di mana? Ini Alfian kayaknya lagi di jalan. Ya, saya lagi di jalan, Pak. Oh iya ya, lagi weekend. Oke, teman-teman, ini rapat ini adalah rapat pertama, rapat perdana kita, dan saya selaku CEO dari SE Apparel mengucapkan terima kasih dan selamat buat teman-teman yang berhasil berhasil lolos wawancara ini ya, dan kalian sudah resmi masuk di company ini, yaitu SE Apparel sebagai member baru. Sebelum kita lanjut ke pembahasan terkait meeting perdana ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang job desk teman-teman, karena teman-teman meskipun sudah lulus kan belum tahu kalian ada ditempatkan di mana. Sebelumnya saya akan menyebutkan satu-satu dulu. Untuk departemen produksi itu akan ditempati oleh Dea Rizky. Dea ada kan ya? Ya, Dea ada. Terus untuk departemen accounting dan financial itu ditempati Nung, karena saya melihat Nung punya latar belakang yang cukup baik dalam mengelola keuangan. Selanjutnya untuk marketing itu diisi Astri. Kebetulan untuk hari ini Astri tadi sudah menghubungi saya. Katanya dia berhalangan untuk hadir karena tempatnya lagi ada gangguan, ada tidak berhalangan untuk bisa hadir karena ada satu dan lain hal dan sebagainya dan itu. Untuk marketing ditempati oleh Astri karena dia punya kemampuan untuk di bidang marketing di digital, gitu, digital marketing. Untuk HRD, Human Resource Development itu ditempati oleh Aufia Muslimatunisa. Selanjutnya Public Relation itu Alfian Samsam ya, kemarin Alfian tuh mengajukan untuk divisi Public Relation karena kamu janji kamu punya relasi yang cukup baik, jadi saya tunggu Ya, nanti kerja kerasnya. Untuk bidang IT akan ditempati oleh saya sendiri. Kebetulan saya adalah lulusan IT, jadi akan lebih common, akan lebih mumpuni kalau misalkan dikelola oleh CEO langsung. Seperti itu ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendaftar dan selamat untuk teman-teman yang sudah berhasil terpilih dan bergabung di perusahaan ini. Untuk Nung, untuk financial dan accounting itu nanti kamu bertugas untuk mengelola keuangan, distribusi keuangan, aset-aset kita, mengatur aset-aset kita, inventaris dan sebagainya. Saya berharap kamu bisa mengelola keuangan di SSI Apparel dengan baik. Itu untuk Iya, produksi. baik, Pak. Untuk produksi itu kan ditempati Dea akan memegang peran yang sangat penting karena ujung tombak dari perusahaan kita adalah tim produksi ini, karena mereka yang menyiapkan, Dea yang nanti akan mengatur distribusi barang-barang di perusahaan kita ya. Untuk Baik. marketing, Lestari akan memaksimalkan digital marketing terutama di media sosial dan website, karena sebagaimana latar belakang profil perusahaan kita adalah perusahaan bisnis digital dan fashion yang menyasar kelompok usia muda ya. Untuk public relation nanti akan lebih banyak untuk mencoba berelasi dengan komunitas-komunitas, karena selain kita melakukan digital marketing, kita juga menyasar kelompok-kelompok komunitas agar produk-produk kita ini lebih dikenal oleh kelompok usia muda, karena kelompok anak muda itu biasanya mereka berjejaring dan berkomunitas ya. Jadi Alfian, tugasnya nanti di public relation kamu harus memaksimalkan hubungan eksternal kita dengan pihak luar, terutama komunitas dan lembaga-lembaga lainnya. Untuk HRD, karena ini adalah rekrutmen member baru batch pertama, HRD akan berperan penting, memegang peran penting untuk pendaftaran member baru di batch selanjutnya, apalagi bisnis kita dalam 5 sampai 10 tahun ke depan dipastikan bisa berkembang sangat pesat. Jadi peran HRD sangat penting untuk meng-hire member baru. Gitu. Ada dari kalian ada yang ditanyakan mungkin? Anu atau Alfia atau Alfian atau Dea, ada yang ingin kalian tanyakan tentang divisi kalian? ya, Saya sudah mempunyai cukup jelas. Oh ya, Alfia katanya tadi mau nanya, silahkan.
Suaranya tidak ada. Baru ya? Oke. Oh ya. Nggak ada suaranya. Lanjut sudah ada. Tadi kan bakal ada penerimaan staff baru ya. Nah itu Iya. kira-kira setiap berapa tahun sekali atau tergantung gitu atau bagaimana Pak waktunya? Untuk perekrutan itu sangat-sangat kondisional. Kita mengikuti bagaimana perkembangan bisnis kita. Karena dalam plan rencana bisnis ini, CCA Apparel dalam 1 tahun ke depan, 1-3 tahun ke depan bisa menjangkau konsumen dari kelompok domestik, terutama anak-anak muda di Kota Bandung. Otomatis untuk saat ini kita mungkin dalam 1-3 tahun ke depan kita baru akan batch untuk melakukan pendaftaran member baru atau staff baru itu tahun depan, karena kita memaksimalkan sumber daya yang ada dulu. Itu. Nanti baru dalam 5-10 tahun, kira-kira 4 tahun, oke saya lanjutkan dulu ya. Mungkin 5 tahun ke depan, kita akan memastikan merekrut anggota-anggota baru yang lebih banyak. Seperti ada lagi yang ingin ditanyakan, teman-teman? Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan dari Dea atau no? Atau cukup? Saya Pak mau bertanya. Boleh Dea. Ini kan meeting pertama ya Pak. Jadi, kita akan mulai kapan untuk produk? Untuk mulai produk barunya, karena kita baru meeting pertama ya ini kita akan merencanakan untuk produksi selanjutnya dalam 1 bulan ke depan, mulai bulan depan kita mulai memasifkan untuk belanja produk. Terima kasih Pak. Sudah jelas ya? Cukup ya, kira-kira teman-teman sudah jelas terkait job desk dan divisi dan kerja-kerja kalian nanti. Selanjutnya kita memasuki pembahasan tentang rencana kita rencana kita ke depannya, maaf. Karena produksi baru dimulai bulan depan, rencana awal yang kita lakukan sekarang adalah melakukan penghimpunan database. Saya akan melakukan share screen ya. Bentar. Nih. Apa sudah terlihat? Oh, lagi proses ya. Sudah terlihat teman-teman? Terlihat Pak. Ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis plan on progress kita. Ini adalah yang harus kita kerjakan dalam 1 minggu ini. Ada 2 hal yang harus kita kerjakan dalam bisnis plan on progress ini. Bentar. Ini sebelumnya saya mengucapkan welcome for the new members. What is my job doing? Tadi udah aku jelasin ya. Udah Bapak jelaskan terkait job desk kalian. Ini yang harus kita lakukan di business plan on progress itu. Ada 2 agenda penting yang harus kita lakukan untuk dalam 1 minggu ke depan. Untuk agenda pertama itu kita harus melakukan company database. Company database ini apa sih? Company database itu compile the data that our business has made. This section is contained of 3 bagian. Jadi database company ini adalah database yang berisi adalah data-data, kumpulan data-data tentang perusahaan kita. Jadi kita melakukan pengumpulan data-data terkait perusahaan kita, terutama mengenai 3 aspek ini. 3 aspek ini ya. Database transaction, database of product, dan database of production. Apa sih database of transaction? Database of transaction itu adalah database yang berisi tentang transaksi-transaksi apa saja yang akan kita transaksi-transaksi apa saja yang sudah kita lakukan. Jadi di database transaction ini ada beberapa data, misalkan seperti nama pembeli. Jadi kita harus mengumpulkan nama-nama pembeli. Jadi setiap satu orang udah beli, kita harus catat namanya dalam satu file Word atau file Excel. Jadi namanya kita cantumkan, terus database transaksi ini meliputi nama pembeli, terus alamat pembelinya, tanggal pembelian, terus kontak pembeli, kode transaksi, platform, dan keterangan. Gitu.
kita harus mengumpulkan data-database pembeli ini gitu untuk kepentingan bisnis kita. Selain itu, di database transaksi ini juga mencakup database tentang pembayaran. Jadi orang-orang yang beli produk-produk kita itu biasanya bayarnya melalui metode pembayaran apa sih? Apakah transaction of bank atau uang digital seperti OVO, Gojek dan lain sebagainya. Terus rata-rata mereka membayarnya melalui apa sih gitu. Seperti itu. Jadi di database transaksi ini ada dua, yaitu database pembeli yang seperti yang sebelumnya saya jelaskan, meliputi nama pembeli, transaksi, nomor kode transaksi, kontak dan sebagainya, alamatnya. Terus yang kedua itu database transaksi pembayaran. Jadi kita harus mencatat nih kode transaksi, misalkan nama, kode transaksi, biaya total pembayarannya, terus mode pembayaran yang seperti saya sebutkan tadi gitu. Database of transaction ini untuk apa sih kita harus punya data ini gitu. Database of transaction ini penting untuk kita himpun karena ini menyangkut kepentingan bisnis kita. Suatu saat nanti kita perlu database ini untuk membantu tim marketing untuk melakukan promosi. Jadi karena kita udah punya misalkan kayak kontak, terus kita sudah punya data-data lainnya, kita bisa menyarankan untuk tim marketing untuk melakukan broadcasting ke kontak-kontak yang sudah kita punya gitu. Jadi setidaknya kita punya satu jalinan silaturahmi dengan mantan pembeli kita gitu. Jadi kita berusaha menggait pelanggan dengan cara memanfaatkan database tadi. Seperti itu untuk database transaction. Terus database of production. Database production itu database kumpulan data terkait barang-barang. Ini tuh isinya tentang misalkan jenis barang. Karena kita, jadi di size apparel itu kan ada 4 barang ya, yang seperti sebelumnya saya sudah jelaskan. Yang pertama, kaos, celana, jaket, dan kemeja. Jadi kita harus melakukan pendataan. Database itu artinya pendataan ya. Kita harus melakukan pendataan tentang produk-produk kita. Jadi jenis barangnya apa, apakah itu kaos, apakah itu celana, ataukah jaket, terus kode barangnya apa. Nanti akan saya kirimkan emailnya kepada Dea terkait kode-kode barang, terus harganya berapa, terus stok persediaannya berapa. Kenapa kita perlu melakukan pendataan terkait database barang ini? Biar kita ini untuk membantu tim produksi gitu, untuk mengecek ketika ada transaksi, barangnya masih ada berapa sih, stoknya masih ada berapa sih, itu gunanya database barang. Terus yang terakhir itu database supplier. Database supplier ini menyangkut dari mana aja sih kita dapat produk-produk kita, misalkan kita dapat baju dari mana, dari kita beli barang itu dari mana, supplier barang kita tuh dari mana, supplier untuk jasa laundry kita itu dari mana, karena kita adalah Finhand ya, thrifting. Jadi kita harus punya database perusahaan-perusahaan laundry yang bekerja sama dengan kita. Terus ada agen-agen pengiriman barang itu di mana aja gitu. Database supplier ini menyangkut nama perusahaan, alamat perusahaan, kontak, dan keterangan. Seperti itu ya untuk database perusahaan. Untuk database perusahaan ini, database perusahaan ini akan, karena kita ada 6 orang ya, database perusahaan ini akan dikerjakan langsung oleh, database perusahaan itu ada 3 ya, di sini ada 3 bagian. Untuk database soal supplier itu akan dikendalikan langsung oleh Alfian, karena Alfian adalah public relation dan dia yang berkomunikasi dengan pihak eksternal. Terus database menyangkut transaksi itu akan dikelola oleh Astri, Lestari, dan Dea. Dan database produk itu akan dikelola oleh Auf dan Nung. Jadi saya harap teman-teman bisa menjalankan tugasnya untuk melakukan pendataan 3 database perusahaan tadi ya. Seperti itu. Untuk bagian ini ada yang ingin ditanyakan? Nung mungkin, atau Dea, atau Aufia? Atau cukup? Cukup, Pak. Cukup, Cukup Pak. ya. Untuk selanjutnya itu
Untuk slide selanjutnya, oke. Udah kelihatan kan ya slide selanjutnya? Jadi tugas kita kan untuk melakukan pendataan itu ada 2, ada database of transaction, database perusahaan kita yang tadi, yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Terus yang kedua itu kita harus melakukan pendataan alumni-alumni KPI. Ini menyangkut segmentasi kita gitu, segmentasi alumni-alumni KPI yang baru lulus. Itu kan kelompok usia muda dan mereka udah masuk dunia kerja, otomatis mereka sudah punya pendapatan dan mereka mulai aktif melakukan transaksi-transaksi untuk belanja-belanja baru, belanja-belanja baju ya. Untuk database KPI ini akan kita kerjakan bersama. Kalau yang sebelumnya tadi sudah saya bagi-bagi tugasnya ya. Kalau yang ini kita harus mengerjakan bersama karena ini datanya cukup pelik ya. Untuk database KPI, apa aja sih yang harus ada dalam database? Jadi database ini nanti akan berbentuk seperti Microsoft Excel, tepatnya Microsoft Excel, yang di dalamnya itu akan berisi konten-konten terkait data-data alumni KPI. Apa aja sih isinya? Yang pertama itu kita harus tahu nama alumninya siapa. Yang kedua itu kita harus tahu dia angkatan tahun berapa atau tahun masuknya tahun berapa. Yang ketiga dia lulus tahun berapa. Terus yang keempat itu alamatnya di mana, dia tinggal di mana. Yang kelima kontaknya yang bisa dihubungin. Terus yang terakhir itu pekerjaannya saat ini seperti apa. Maaf ya, Nuh kayaknya keluar. Okay, it's okay. Enggak, Pak, ada. Oh, oke, ada. Ada. Oh ya, ini ternyata di device saya yang tidak kelihatan semuanya. Seperti itu, untuk database KPI alumni KPI itu kan sudah saya jelaskan ya, isinya nanti seperti apa yang harus kita cari data-datanya. Data-datanya itu menyangkut nama, angkatan, terus tahun lulus, alamat, kontak, dan pekerjaan saat ini. Nah, itu untuk kontennya. Bagaimana cara kita mendapatkan database alumni KPI ini? Di sini saya sudah merumuskan ada 4 poin utama yang bisa kita dapatkan, bisa kita lakukan untuk mengumpulkan data-data tadi. Yang pertama, kita harus konsultasi ke pihak TU Fakultas atau Wakil Dekan Bagian 3 Kemahasiswaan dan Alumni. Kita kita tanya langsung apakah mereka punya data-datanya. Jika kita minta data-datanya dan ada dan kita diizinkan untuk mengambil data itu akan lebih memudahkan kita gitu. Tapi kalau misalkan cara tadi nggak bisa, ada cara lagi satunya, yaitu yang pertama kita melakukan pendataan manual dengan cara meminta daftar nama-nama yang melakukan hibah buku di perpustakaan fakultas. Yang melakukan, jadi kalau di fakultas itu, di Fakultas Dakwah dan Komunikasi itu kan polanya ketika kamu lulus, syaratnya itu kamu harus melakukan hibah buku. Otomatis ketika alumni melakukan hibah buku, di situ juga mereka mengumpulkan data-data, nama, terus angkatan, tahun lulus, gitu, dan sebagainya, kan kontaknya gitu. Jadi kita bisa dapat data-data alumni KPI dengan cara meminta data hibah-hibah buku yang ada di perpustakaan fakultas. Jadi kita nanti bareng-bareng ke perpustakaan fakultas untuk minta data itu. Setelah itu kita juga selain itu cara konvensional lainnya yaitu kita melakukan pengecekan judul skripsi. Judul skripsi itu kan ketika skripsi diupload di Gilik UIN atau mungkin secara manual di perpustakaan itu kan ada tercantum nama-namanya ya. Ada tercantum nama dan angkatan atau tahun lulusnya juga. Jadi teman-teman kita bisa mengumpulkan data dengan cara melihat data-data yang ada di skripsi itu gitu. Setelah kita punya data-data tadi dari data alumni yang menghibahkan buku ataupun data yang judul skripsi, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah stalking. Jadi kita karena kita emang kuatnya di digital, di media sosial, jadi nanti setelah kita mengumpulkan data-data nama, angkatan, dan tahun lulus tadi, ketika kita udah tahu nama-nama alumni KPI tadi, kita stalking melalui Instagram, LinkedIn, atau Facebook. Terkadang mereka itu mencantumkan di mana mereka kerja sekarang, di mana bagaimana apa saja aktivitas mereka sekarang gitu.
di media sosial mereka gitu. Jadi kita melakukan tracing ataupun stalking melalui media-media sosial dengan cara mengetik keyword namanya di Instagram ataupun LinkedIn ataupun Facebook, terutama ya kalau di LinkedIn itu sudah sangat sangat jelas tercantum dia lulus tahun berapa, jurusannya apa, fakultas apa, dari kampus mana, dan sekarang kerja di mana. Jadi ketika kalau misalkan profil alumni KPI itu sudah ada di LinkedIn, itu sangat memudahkan kita untuk melakukan pengumpulan data. Seperti itu ya teman-teman. Untuk database of KPI alumni ini seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan terkait pengumpulan data-data alumni ini? Cukup jelas. Ada yang ditanyakan? Aufia mungkin membuka mic. Saya mau bertanya, Pak. Ya, boleh. Database alumni KPI ini kenapa harus dicari ya? Maksudnya untuk apa dan fungsinya buat perusahaan kita itu untuk apa? Oke, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya, mungkin kita ini alumni itu terkadang ketika kamu masih menjadi mahasiswa, otomatis kendali keuangan kalian itu biasanya masih bergantung kepada orang tua kan. Nah, ketika kalian sudah menjadi alumni, itu artinya kalian berpindah pada pola hidup di mana kalian lebih independen dalam menghasilkan uang, mengelola uang dan sebagainya. Itu berangkat dari situ kita melihat bahwa kita harus menyadari bahwa ketika kamu sudah jadi alumni dan kamu sudah memiliki pendapatan yang tetap, terus keuangan kalian sudah bisa diatur sendiri secara mandiri, kebanyakan seperti itu ya. Nah itu tuh biasanya pola konsumsi, belanja baju, terus belanja ini itu dan sebagainya sudah secara independen diatur sama mereka juga gitu. Jadi mereka udah bisa dapetin uang sendiri dan mereka juga sudah bisa mengatur pengeluarannya. Nah, dengan data-data ini kita bisa berharap bahwa kita bisa menghimpun kontak, kita bisa melakukan marketing, kita bisa lihat nih, kita bisa melakukan campaign atau marketing ke kontak, misalkan karena kita udah punya Instagramnya, kita udah punya kontak-kontaknya, kita manfaatin nih kontak-kontaknya tadi untuk melakukan marketing nih, kita broadcast, kita jualan baju yang ramah lingkungan, kita jualan ini dan sebagainya. Nanti dari situ setidaknya kita sudah menyasar ini kelompok ini tuh kita udah tahu kelompok ini tuh udah punya penghasilan yang mapan dan sebagainya. Kalau misalkan kita marketing di media sosial secara secara acak itu kan pembelinya juga acak ya, konsumennya juga sangat acak. Jadi kita tidak bisa tahu apakah ini yang lihat marketing kita, yang lihat iklan kita anak kecil atau yang lihat iklan kita adalah anak-anak SMP yang belum bisa beli baju sendiri gitu. Jadi kalau misalkan kita udah punya data alumni, kita tahu mereka udah kerja, jadi kita jelas gitu. Kita punya sasaran konsumen yang mana. Jelas ya, Au? Jelas, Pak. Terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan lagi terkait teknis bagaimana kita mengumpulkan dan sebagainya? Oh ya, di sini tadi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya, Astri Lestari di sini kan memegang tugas sebagai marketing dan dia kebetulan tadi udah izin. Jadi nanti tugas saya untuk menghubunginya secara pribadi untuk tugas-tugasnya seperti itu. Karena dia tadi katanya lagi ada kendala satu dan lain hal dan dia tidak bisa terkoneksi dengan internet dengan baik. Untuk Alfian mungkin kamu kan di sini memegang bagian ini ya, bagian produksi pencatatan terkait database ini ya, supplier. Ada yang ingin tanyakan terkait itu mungkin? Tidak, mungkin udah cukup jelas ya dari perintah dari Bapak. Oke, berarti udah paham ya Alfian. Kalau dia udah paham terkait tugasnya di Saya bertanya Pak, ya gimana? ketika melakukan data secara manual, kan ada
Maaf deh, suaranya kurang keras. Udah lumayan kedengeran dikit. Ketika melakukan pendataan manual di perpustakaan yang hibah buku itu, kita akan melakukannya kapan, Pak? Mulai besok, karena perpustakaan itu kan mulai hari Senin ya. Jadi kita mulai melakukan pendataan hari Senin, karena jam buka perpustakaan itu jam 8 pagi. Jadi harap teman-teman bisa datang bareng di perpustakaan ya nanti besok. Mulai besok dari Senin sampai Selasa. Itu. Baik, Pak. Oke, jadi nanti teknisnya kita data dulu nih nama-namanya, terus angkatannya, tahun lulus, dan alamat. Karena di database perpustakaan itu pasti umumnya menyangkut 4 hal itu ya. Dari situ baru kita melakukan tracing melalui media sosial. Kita stalking melalui Instagram, LinkedIn, atau Facebook. Itu pasti. Kalau misalkan dia ada di LinkedIn, itu pasti kita bisa dapatkan data dia kerja di mana dan kontaknya. Seperti itu kalau misalkan dia ada di LinkedIn. Kalau ada di Facebook dan IG, kemungkinannya mungkin lebih kecil daripada LinkedIn, tapi kita harus tetap melakukan tracing di Instagram dan Facebook. Seperti itu. Dari Enung ada yang ditanyakan? Kalau untuk job desk nggak ada, Pak. Udah cukup. Untuk Nah. database? Tidak ada juga. Udah. Ya, jadi saya harap teman-teman nanti ketika melakukan pendataan terkait database perusahaan yang meliputi database transaksi, database barang, dan database supplier tadi bisa mengumpulkannya dengan rapi dan akan saya deadline ya nanti. Terus untuk database alumni, saya juga harap kita bisa bekerja bareng karena untuk database perusahaan tadi kan sudah saya bagi ya job desk bagi tugas-tugasnya. Untuk database alumni ini kita harus bekerja bersama karena ini cukup pelik. Itu untuk apa yang akan kita kerjakan. Selanjutnya ini. Oh, ini yang tadi udah jelaskan. How to get database KPI, data fakultas, data karya ilmiah. Nama, penting, terus yang terakhir timeline. Jadi ini yang akan kita lakukan 1 minggu ke depan, teman-teman. Hari ini adalah tanggal 6 Desember, ini adalah first meeting with the new team. Jadi ini adalah first meeting kita sebagai tim yang baru. Besok mulai tanggal 7 sampai tanggal 9 kita memulai untuk melakukan pengumpulan data. Jadi kita mulai bekerja, bergerilya mengumpulkan datanya mulai tanggal 7 sampai tanggal 9 ya. Kemudian tanggal 9 itu kita ada meeting lagi. Tanggal 9 adalah meeting in progress, the second meeting. Jadi saya akan menanyakan progres kalian. Kalian sudah sejauh mana mengumpulkan datanya dan finalisasi. Finalisasi atau finish of the dispute. Itu tanggal 10. Kita harus sudah mengumpulkan mengumpulkan data-data tadi, baik database maupun database alumni itu tanggal 10. Dan yang terakhir itu kita melakukan meeting in progress lagi tanggal 12 untuk tugas berikutnya. Jadi ketika tugas ini beres tanggal 10, tanggal 12, hari Sabtu minggu depan, kita melakukan meeting lagi untuk menindaklanjuti tugas berikutnya yang akan saya umumkan hari Jumat ya. Ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Tidak, Pak. Sudah jelas. Ya. Nuhani mungkin ada yang ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan, Nung, terkait timeline? Tidak, cukup. Au, gimana Au? Tidak terdengar suaranya. Sudah jelas, Pak.
Oke. Dea, gimana Dea? Jelas ya? Pak, sudah jelas. Oke, Alfian, oke. Alfian keluar ya? Atau oke ada. Alfian gimana, udah jelas? Sangat jelas apa yang sudah diperintahkan oleh Bapak. Oke, jadi saya harap teman-teman nanti wait, aku akan stop share dulu. Oke. Jadi saya harap teman-teman nanti karena tugasnya sudah saya jelaskan dan timeline-nya sudah saya jelaskan, setelah rapat ini saya akan mengirim ke email kalian terkait format pengisian data-data tadi, formatnya dalam bentuk Excel, nanti akan saya kirim melalui email kalian. Untuk selanjutnya, kalau misalkan nanti dalam progres kalian ada kendala dan lain sebagainya, bisa langsung japri ke saya saja, biar nanti permasalahan-permasalahan tersebut bisa saya bantu selesaikan. Oke, mungkin udah cukup, atau ada yang ingin disampaikan lagi teman-teman untuk rapatnya? Teman-teman, ada yang ingin ditanyakan lagi? Atau cukup? Cukup, Pak. Cukup, Pak. Iya, berarti udah cukup. Teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Selamat weekend dan sampai jumpa di meeting next meeting tanggal 9. Teman, saya harap bisa tepat waktu seperti sekarang. Karena saya sangat menghargai orang-orang yang tepat waktu, dan sampai jumpa hari Rabu besok. See you guys. Baik, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Bye-bye. See you Rabu ya.